Baiklah, kita sekarang akan memasuki settingan atau men-setting dari peralatan kita, RB Mikrotik ya, versi Hoplite. Untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencolokkan atau menghubungkan antara modem, kabel modem menuju ke port pertama Mikrotik, kemudian port yang kedua menuju komputer kita. Jadi port 2 ini adalah remote atau pada nantinya akan menjadi server. Namun pada kali ini kita men-settingnya di port kedua untuk menuju ke komputer atau laptop kita. Dan kemudian setelah itu kita colokkan dulu power supply-nya hingga terjadi koneksi ataupun tidak teridentifikasi, namun tetap bisa menjalankan atau men-setting dari Mikrotik yang sudah terhubung dengan komputer kita. Di sini tampaknya unidentifikasi ya. Dan identifikasi ini juga belum terlihat IP-nya, dan ini ada IP yang dari komputer ataupun dari IP dari Mikrotik ya. Jadi Mikrotik tentu saja kalau kita lihat dari konfigurasinya tentu saja memakai IP 169.254 170 dan berapa ya. Oke, nanti kita bisa melihatnya dan bisa melihat dari Winbox ya. Dari Winbox, Mikrotik harus memakai Winbox karena Winbox ini dirancang khusus untuk men-setting Mikrotik. Jadi Winbox itu ada dua versi di sini ya. Jadi versi 32 byte dan versi 64 byte gitu ya. Jadi kalau versi 64 byte kita tekan, ini akan mengatakan seperti ini ya. Jadi komputer PC kita tidak support dengan 64. Jadi artinya bahwa komputer kita memakai sistem 32 bit ya. Pada Mikrotik ini login secara default admin, kemudian passwordnya adalah kosong. Jika MAC address dan IP-nya ini sudah seperti ini, identity Mikrotik, dan versi router boardnya adalah RB9412ND, ini adalah versi dari Mikrotik yang kita pakai. Dan ini adalah settingan default dari Mikrotik yang sudah terreset atau sudah pada pabrikannya. Settingan pabrikannya seperti ini. Jadi kita langsung aja koneksinya. Koneksinya ini bisa pakai MAC address maupun IP address. Kalau IP address tinggal diklik seperti ini, IP address atau MAC address gini, kita bisa langsung connect ke Mikrotik kita. Nah, seperti ini adalah Mikrotik, dan tampilannya dari software settingan seperti ini, masih bernama Mikrotik ya. Tadi Mikrotik, kemudian ya MAC address-nya ini. Kemudian dari sini ada berbagai macam menu tab settingan. Namun terlebih dahulu kita akan mengganti penamaan Mikrotik ini. Kita ganti dengan nama yang kita kehendaki dengan cara masukkan ke sistem, kemudian ke identity ya. Identity ini Mikrotik. Ini bisa kita ganti dengan edukator, kemudian apply dan oke, maka akan berubah menjadi edukator di atas itu ya. Di sini sudah ada edukator. Kemudian langkah kedua, kita bisa untuk memberikan password login ya. Password login dari user, dari sistem user, kemudian kita langsung menambahkan password loginnya. Itu kita bisa memakai nama admin atau edukator, kemudian grupnya adalah full, karena di sini juga grupnya full untuk admin ya. Jadi admin di sini secara default sudah grup ke full. Jadi di sini ada settingan beberapa, nanti kita terangkan. Adalah new user ini name edukator, kemudian grup adalah full,
kemudian apply, kita kasih password dulu. Passwordnya adalah edukator, bolehlah gitu, edukator juga. Nah, setelah ini kita bisa apply dan oke. Di sini adalah ada dua user, admin dan edukator, kemudian grupnya masuk ke grup full. Di sini ada grup full, read dan write, ya. Seperti itu. Kita akan bisa ambil ke usernya, kembali ke user, dan kita menghilangkan admin. Admin kita mendisablekan aja, disable dengan cara memilih tombol silang, ya, cross, kita disable gitu. Dan untuk mengenablekan kita bisa kasih tombol centang, ya. Ini kita disablekan dan edukator menjadi satu-satunya super admin di sini. Kemudian kita close saja dan kita akan buktikan bagaimana itu password berjalan apa tidak. Oke, kita sudah exit, kemudian masuk lagi ke Winbox yang versi kedua. Kita tunggu, dan di sini sudah terlihat pada identity-nya adalah edukator. Kemudian login passwordnya ini kita akan mencoba seperti yang semula, apakah benar apa enggak. Ini bisa apa enggak, ya. Tadi kita, nah ini ternyata sudah nggak bisa untuk masuk ke sistem, maka kita akan kembali kepada login password yang sudah kita buat tadi. Jadi edukator, kemudian passwordnya juga edukator. Kita akan mencoba mengkoneksikan kembali, dan ini langkah untuk mengganti login password dari mesin mikrotiknya. Jadi mesin mikrotiknya ini nanti beda-beda dengan password-password yang lain, misalnya password hotspot ataupun password yang lain nanti akan berbeda-beda, ya, tergantung settingan kita. Namun ini adalah cara untuk memberikan password khusus untuk mesin mikrotik ini. Nah, seperti itu. Dan kemudian setelah kita masuk lagi untuk ke mikrotik ini, settingan mikrotik ini sudah kita reset, ya. Terlebih dahulu memang kita harus reset dari sistem ini, kita reset dulu. Dan tadi sudah kesimpulannya adalah mereset, sudah terjadi di reset, ya, reset configuration itu, ya. Jadi bisa dibaca lagi atau dilihat lagi di tutorial cara mereset mikrotik, ya. Kemudian setelah itu kita akan menamakan dulu, langkah selanjutnya adalah menamakan interface. Nah, itu tadi ada 4 port, ya, 4 port atau disebut dengan 4 ether. Ether 1, 2, 3, 4. Ether 1 ini terhubung dengan internet. Ternyata sudah terhubung, ada tanda di sini, ada R, ya, receive mungkin gitu. Kemudian ether 2 adalah komputer kita untuk meremote dari mikrotik. Nah, kita akan menamai masing-masing port ini dengan apa yang sudah kita rencanakan, yaitu dengan cara klik 2 kali. Kemudian ether 1 itu kita bisa tambahkan name-nya, kita tambahkan dengan katakanlah internet. Ya, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Dan di sini terjadi perubahan bahwa ether 1 internet, bernama internet. Kemudian ether 2 kita bisa menamakan dengan server. Kemudian apply, oke. Kemudian seterusnya adalah ether 3 kita namakan dengan LAN atau jaringan lokal area network. Apply, oke. Mungkin di suatu tempat atau suatu cafe atau suatu warnet, ya, warung internet, kita bisa memakai LAN ini nantinya seperti itu. Kemudian ether 4 kita khusus, bahasan di sini adalah memakai atau kita akan konfigurasi pada ether 4 atau port 4 ini adalah untuk khusus untuk hotspot, ya, hotspot. Ya, seperti itu. Kemudian apply, kemudian oke. Kita sudah menamakan masing-masing port ini dengan internet, kemudian server, LAN, dan hotspot.
Pada edukator yang versi ini ya dua inputan dari server maupun dari internet ya. Jadi settingannya kita bikin secara standar seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan coba lagi settingan berikutnya, yaitu kita harus membuat braid ya. Braid lebih gampang dengan braid aja. Kita pakai braid gitu. Ini braid, kemudian dari braid itu bisa lihat, kita bikin aja braid di port gitu ya. Braid kita bikin braid gitu, kemudian bisa ditandakan dengan seperti ini ya, ditambahkan gitu. Braid 1 itu katakanlah braid ini adalah nama sebuah grup ya, sebuah grup ya. Ini nama grup apa gitu ya, grup mawar, grup melati, atau grup Garuda dan sebagainya. Braid ini kita namakan braid pertama ini adalah jaringan internet ya. Jadi one aja, kita kasih one, kemudian apply, kemudian oke, kemudian ada lagi, kita tambahkan lagi braid kedua ini, kita namakan dengan server ya. Server kita bikin braid aja, server. Kemudian kita buat lagi braid 3 itu adalah bridge LAN. Oke, apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk bridge pada 4 ya, kita buat 4 ya. Sebenarnya tidak harus 4 ya, tapi namun karena ini fungsinya beda-beda, kita bisa bikin braid lagi yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalkan kalau kita hanya memakai port 2, 3, 4 itu digunakan untuk hotspot, maka kita hanya bisa bikin 2 doang ya, jadi internet dan hotspotan gitu. Jadi braid 4 ini kita namakan dengan hotspot ya, hotspot. Oke, kemudian apply, kemudian oke. Nah, ini adalah braid, settingan braid. Kemudian setelah settingan braid ini sudah dinamakan ya masing-masingnya, kita bisa masuk ke port nanti, port di sini pada interface keberapa itu harus masuk ke apa gitu ya. Ini seperti ini ya. Jadi untuk port pertama itu kita Ether 1 itu internet ya, internet, makanya kita masuk ke braid 1. Jadi kelompok 1 ini nanti berisi ya, beranggotakan Ether 1 atau port 1 internet seperti itu. Kemudian apply, kemudian oke. Kemudian pada bridge server isinya itu adalah, atau anggotanya itu adalah port 2 server. Nah, seperti itu. Kemudian lagi untuk oke, kita akan kembali lagi disconnecting karena terjadi settingan yang harus disesuaikan oleh sistem, dan ini tidak masalah. Kita bisa kembali lagi menjadi reconnect ya, reconnect. Kemudian kita setelah braid 1, braid 2, kemudian ada lagi braid pada port lagi braid 3 ya, braid 3 LAN. Itu anggotanya atau ya, anggotanya adalah port 3 doang ya, port 3 doang. Oke. Kemudian lagi untuk braid hotspot, anggotanya adalah dari Ether 4 atau port 4 adalah hotspot. Oke, seperti ini. Kemudian seandainya kita menambahkan ke lain-lain, misalkan ini port 3, port 4 itu semua dibikin hotspot semua, berarti nanti bridge-nya masuk ke daftar bridge keempat ya, hotspot terdiri dari LAN 3 dan LAN 4 seperti itu. Oke, untuk sementara seperti itu pada settingan bridge, dan interface-nya sudah dilakukan bahwa bridge 1 itu bernama WAN dengan anggotanya adalah port 1, kemudian bridge 2
dinamakan kelompoknya adalah server, anggotanya adalah port 2 server, dan seterusnya. Oke, demikian dulu. Pada saat ini kita akan men-setting kembali bahwa komputer kita belum teraliri dengan internet. Kemudian dari mikrotiknya sendiri juga belum teraliri dengan internet, walaupun sudah dicolokkan ya, sudah ada hubungan perkabelan antara modem dan mikrotik, namun belum terhubung ya, belum terhubung. Dengan cara kita cek dulu dari sistem ini masuk kepada new terminal ya. Dari new terminal kita bisa melihat atau mengecek komputer masuk apa belum. Itu adalah dengan cara ping, katakanlah Google ya, ping google.com seperti itu, dan kita enter. Ternyata di sini invalid value, MAC address required, dan seterusnya. Ini berarti belum tersetting atau belum masuk internet ke mikrotik kita. Oke, untuk agar supaya mikrotik kita bisa terhubung dengan internet dari modem, tentu saja sudah tercolok ya modem di mikrotik kita. Kita setting selanjutnya kita men-setting IP-nya. Jadi IP-nya harus kita berikan dulu address ya. Harus ada penamaannya, ada alamatnya di sini, harus seperti itu. Kemudian sebelum ke IP address itu kita masuk dulu ke DHCP client ya. DHCP client ini adalah membuka pintu untuk internet masuk ke mikrotik ya, seperti itu ya. DHCP client, klik aja. Kemudian di sini kita bisa membuat DHCP client ini dengan ketik plus ya, ketik plus. Kita lihat dulu DHCP client, ketik plus. Kita harus pastikan dulu modemnya bagaimana, sudah terhubung dengan baik atau belum ya. Kita bisa lihat hubungan mikrotik dan modemnya sudah masuk atau belum. Kita cek dulu sampai kita mendapatkan suatu hubungan yang baik ya, hubungan yang baik dari klien ini. Jadi kita bridge one ini tadi kan khusus untuk internet masuk gitu. Jadi kita bisa bridge one ini, kita pilih bridge one, kan bridge one itu kepala sukunya ya, kepala kelompoknya. Nama kelompoknya adalah kelompok bridge one. Itu kita pilih interface-nya bridge one, kemudian bisa masuk ke apply dan kemudian OK. Dan kita bisa lihat dulu. Nah, ini sudah diberikan IP address dan terjadilah hubungan antara modem dan mikrotik ya, sudah terjadi karena ditandai dengan status bound di sini. Dan IP address yang diberikan oleh modem tersebut adalah 192.168.0.101 kemudian /24. Ini berarti internet sudah masuk ya. Kita bisa cek lagi di new terminal, kemudian kita bisa ketikkan lagi ping google.com ya. Kita masukkan lagi. Nah, ini di sini berarti internet sudah masuk. Jadi dari modem masuk ke mikrotik dan sudah ada internet atau sudah ada hubungan atau jalur data dari internet seperti itu. Oke, close. Kemudian kita akan memberikan address list dulu ya. Address list di sini, address dari IP address dari komputer kita sudah masuk juga. Ini IP address yang diberikan oleh DHCP client tadi dari modem. Kita akan bisa menambahkan lagi untuk IP address masing-masing ya, masing-masing dari kepala atau grupnya masing-masing ya. Misalkan dari one tadi udah bridge 1 one, kemudian kita masuk ke bridge 2 server, itu kita bisa masuk atau kita bisa berikan IP addressnya. Jadi biasanya kita lebih mudah aja, lebih simpel dari 192.168
titik, nama portnya 2 ya, port 2 gitu, kemudian 1, kemudian track atau garis miring itu 24 ya, 24 biasanya 24 gitu, seperti itu ya, 24. Namun karena server hanya satu ya, server satu, tidak banyak digunakan LAN-nya itu, maka kita bisa ngambil pada 30 aja ya. Ini ada rumusnya sih sebenarnya, ini ada rumusnya, tapi kita pakai 30. Kemudian apply, kemudian oke. Ya, ini sudah terjadi pada IP address-nya, pada bridge servernya ini adalah seperti ini. Kemudian kita berikan lagi pada bridge yang ketiga ya, bridge yang ketiga itu kita samakan aja 192.168 titik port ketiga kan ya, port ketiga, kemudian titik 1 garis miring 24 kalau ini, karena akan banyak sekali komputer yang terhubung di situ, maka kita pakai 24 di sini. Apply, kemudian oke. Kemudian untuk port yang lain, port bridge hotspot, ini bridge hotspot kita pakai yang port yang keempat, jadi 192.168.4.1 apply, kemudian oke. Demikian cara pemberian IP address di sini sudah dilakukan. Setelah ini sudah selesai seperti ini, maka kita selanjutnya menuju ke DNS ya, DNS firewall ya, DNS dulu ya, DNS. Kemudian kita bisa masuk ke DNS. Kemudian ini server di sini bisa ditulis DNS servernya sesuai dengan keinginan kita sebenarnya ya. Dari keinginan kita itu harus berdasarkan pada port DNS yang valid ataupun DNS yang sudah diberikan kepada dari modem ke kita ya, ke komputer kita atau ke modem kita. Jadi berdasarkan dari itu juga bisa, namun di sini bisa juga ditulis dari DNS-nya Google ya, dari 8 ya, titik 8.8 itu adalah primerinya. Kemudian bisa tambahkan lagi 8.8.4.4, ini juga bisa. Kemudian bisa tambahkan lagi 1.1.1.1 itu cloud ya. Jadi kita harus tahu DNS ini dari mana gitu ya. Jadi bisa di browsing aja ke situs-situs yang lain untuk mencari DNS yang diperlukan ya. Mungkin DNS yang lain-lain juga memiliki nomor DNS ini. Oke, sementara seperti ini dulu ya. Kemudian dynamic server ini sudah diberikan ini DNS, open DNS ini. Jadi open DNS ini seperti ini. Kemudian bisa di allow remote request, jangan lupa seperti itu. Kemudian setelah dilakukan, kemudian apply. Dan maaf sebelumnya, DNS dynamic server ini adalah dari modem yang sudah dimasukkan ya, dari ISP ini nomor dari ISP. Jadi kita cuekin aja, dibiarkan aja gitu, apply, kemudian oke. Nah seperti itu. Kemudian kita bisa mengecek lagi dari ping Google apakah bisa masuk ya, masuk ke internet, masuk ke komputer kita. Ini nanti akan bisa kita lihat apakah masuk atau belum. Nah, kemudian bisa setelah itu kita bisa melihatnya di bawah ini ya, dari bawah ini bisa lihat dari hubungan networknya, kita bisa internetnya, Ethernet, dan change, kemudian bisa disable dulu boleh. Kalau di sini kita statusnya seperti apa ya, belum begitu kentara, belum masuk. Kalau begini ya, belum masuk, internetnya belum masuk, kita bisa disable dulu atau kita reboot dulu boleh ya, reboot dulu ya, biar semuanya settingan mapan di situ. Kita bisa reboot dulu,
dari sistem. Kemudian di sini ada reboot ya, kita reboot dulu. Yes, kita menunggu saatnya untuk mereboot, dan nanti settingan ini semuanya akan tertata dengan baik di Mikrotik. Dan sementara itu, setelah kita melakukan reboot, nanti dia akan terputus sementara ya, terputus sementara. Nah, seperti itu, sudah terputus ini. Nah, kita akan kembali lagi mereconnect ulang dari Mikrotik kita.